begitu besarnya protes terhadap kenaikan tunjangan dari DPR yang sekarang total gajinya 104 juta, tapi nggak ada satupun dari 580 anggota DPR yang menentang atau berpihak kepada suara rakyat di topik ini. Nggak ada satupun dari mereka yang udah bilang kalau mereka juga nggak setuju, karena mereka bersenang-senang di saat rakyatnya menderita, di saat negara sedang defisit anggaran. Ini udah bukti jelas ya teman-teman, DPR sudah gagal merepresentasikan kemauan dari rakyat. Mereka ini cuma wakil-wakil representasi dari partai politiknya, tapi bukan representasi dari suara kita. Bubarkan gak nih? Pak Prabowo, yuk kita mulai berantas ke akar-akarnya korupsi di Indonesia. Karena ini udah mengakar ke seluruh lini masyarakat, menghancurkan pembangunan, dan menghentikan kita dari mensejahterakan masyarakat. Ada 3 alasan kenapa kita harus segera punya hukuman mati untuk koruptor. Kita mulai dari si Noel. Yang pertama, Indonesia sudah menganut hukuman mati. Kita menghukum mati kartel narkoba dan juga teroris. Kenapa? Karena dampak dari perbuatan mereka membunuh banyak masyarakat Indonesia. Logika yang sama bisa kita pakai ke koruptor. Dari hasil korupsinya, kita jadi nggak bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap kesehatan masyarakat. Kita jadi nggak bisa meningkatkan pendidikan kepada masyarakat. Kita jadi nggak bisa memberikan makanan bergizi sampai kita jadi defisit anggaran seperti ini. Jadi impactnya nggak main-main, merugikan, dan juga membunuh banyak masyarakat. Cara justifikasi udah benar untuk kita melakukan hukuman mati kepada koruptor. Yang kedua, selama ini hukuman yang udah kita terapkan gak ada yang efektif untuk benar-benar membuat efek jera. Setelah mereka korupsi bertriliun-triliunan rupiah, akhirnya mereka cuma masuk penjara berapa tahun, anak cucu dan keluarganya masih bisa hidup mewah. Contoh aja, Setia Novanto baru keluar nih dari penjara, langsung disambut sama Partai Golkar. Ingat, jangan dipilih lagi partai ini ya. Diajak lagi masuk ke dalam partai. Gayus Tambunan, kalau ingat waktu di penjara dia kemana? Jalan-jalan nonton tenis. Jadi nggak efektif banget penjara untuk koruptor. Udah saatnya kita bener-bener hukum mati mereka semua. Ini efektif kok, efektif banget terjadi di beberapa negara seperti Vietnam dan Cina yang benar-benar maju ekonominya setelah mereka bisa bertindak tegas terhadap koruptor-koruptor yang ada di negaranya. Ketiga, Pak, ingat dia pernah menghina Bapak waktu dia jadi tim suksesnya Jokowi. Nih, tweetnya dari si Noel ya, udah kelihatan Pak di sini. Jadi Pak, udah pernah dikatain kayak gitu, udah kita harus tegas Pak kepada dia, jadikan dia contoh di Indonesia. Juga Pak, si Noel ini, dia dulu mengkampanyekan loh program untuk hukuman mati terhadap koruptor, dan ternyata dia sendiri yang jadi koruptor. Presiden harus berani ngambil kebijakan, atau penegak hukum berani mengambil kebijakan, menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Itu lebih, menurut saya, bisa mengobati keinginan rakyat hari ini. Jadi, yuk kita tuntut akuntabilitasnya dia. Kita jadikan dia role model dari programnya sendiri. Mulai sekarang, Pak, jangan sampai ada pemaafan ya dari perilaku dia ini. Kalau bisa kita gantung, Pak, di Monas. Atau kita hukum yang bener-bener transparan kepada masyarakat, bener-bener lihat ini efek jerahnya saat orang korupsi di saat dia punya jabatan sebesar itu. Pak Prabowo, saya mungkin bukan dan tidak pernah jadi supporter Bapak. Tapi, Bapak masih bisa meyakinkan saya kalau Bapak benar-benar mau tegas terhadap koruptor. Dan saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak masyarakat Indonesia yang sudah menantikan ketegasan ini. Banyak yang milih Bapak karena Bapak terlihat tegas, karena Bapak mantan jenderal. Yuk Pak, yang kita lawan sekarang bukan negara luar, tapi pemerintah-pemerintah yang makan duit rakyat. Mulai hukum mati untuk si Noel. Simpang siur nih, ada yang bilang gaji DPR itu 104 juta, ada media yang bilang kalau itu tuh 200-an, ada lagi yang bilang kalau sebenarnya itu bisa miliaran sebenarnya sebulan gitu kan. Kita tanya, kenapa bisa simpang siur kayak gini? Asal muasalnya adalah karena mereka semua tidak transparan. Apa rincian dari hampir 10 triliun yang dianggarkan untuk 580 orang yang katanya mewakili kita, tapi sampai saat ini nggak ada yang benar-benar membela masyarakat. Semuanya diam, semuanya matiin tag-nya, semuanya ngelimit. Mungkin nggak semuanya ya, tapi banyak yang aku jadikan target yang ngelimit komen, matiin tag, dan ngeblok. Seperti Ahmad Syaroni contohnya. Takut amat sih sama cewek kecil begini pakai segala di blok-blok. Nah, DPR, transparan kalian mulai sekarang ya. Breakdown dari 10 triliun yang kalian anggarkan, kemana duit itu? Ada untuk bayar-bayar rapat. Emang kantor yang kalian punya itu nggak cukup besar untuk bisa melaksanakan rapat sampai harus rapat di luar? Ada konsumsi-konsumsi.
bawa bekal, masyarakat diperes dengan luar biasa kejamnya, mereka bermandi kemewahan di sana, patwal, staf sus, dan semua itu. Untuk apa? Orang saat kita aja sedang menyuarakan aspirasi, nggak ada yang berhasil dengerin. Hari ini banyak masyarakat yang demo, nggak ada mereka keluar dari gedung itu. Gedung itu hasil dari pajak rakyat kita. Tapi saat kita mau datang dan menyampaikan aspirasi, semuanya ditutup, semuanya dilindungi dengan peralatan-peralatan yang udah kayak mau perang sama negara lain. Kayak begini, wakil-wakil rakyat kita. Ahmad Syaroni bilang, katanya dia ngumpet-ngumpet dengerinnya. Ngapain ngumpet-ngumpet? Diajak debat aja banyak bacot. Segala pakai ngomong ngumpet-ngumpet. Kalau nggak kerja, bilang aja nggak kerja. Ini orang emang bener-bener ya, omongannya nggak bisa dipegang. Sampai saat ini, nggak ada satupun DPR yang berpihak pada rakyat. Masihkah mereka mewakili kita? Atau mereka sebenarnya memang hanya mewakili partai-partainya dan mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kita? Katanya pensiunannya seumur hidup, teman-teman. Kita aja yang udah kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mungkin nggak dapat pensiun dengan uang yang seadanya. Mereka-mereka ini yang joget-joget, yang ngatain rakyatnya rakyat jelata, yang ngatain tolol, dapat pensiun seumur hidup. Ikhlas kita, masyarakat Indonesia. Gila emang udah, kematian empatinya. Ini video saat Pak Mahfud MD mau mendorong hukum perampasan aset dari koruptor. Betul Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Jadi salah satu fungsi DPR adalah mereka menjadi badan legislatif yang akan mengeluarkan hukum yang akan membantu kesejahteraan masyarakat. Makanya Pak Mahfud ngomong di forum DPR. Lihat balasan orang ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Gak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak. Dia bilang kalau katanya lobby itu tidak terjadi di DPR, tapi harusnya Pak Mahfud itu ngomongnya sama ketua-ketua partai. Orang kalau mau korupsi, kalau mau nepotisme, kalau mau bilang kalau mandat mereka itu memang bukan mensejahterakan rakyat, paling nggak jangan di depan rakyat ngomongnya. Mereka ini bener-bener ngerasa nggak bisa tersentuh. Jadi saat udah ngomong, udah nggak tahu malu lagi, udah nggak bisa membedakan apa fungsi mereka sebenarnya ada di DPR. Ini adalah video paling jelas ya teman-teman semua, yang menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan di DPR itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan partai-partai dan ketua partainya. Setiap bulan gaji kita dipotong, setiap kita belanja apapun kita dipajakin untuk membayar orang-orang ini duduk di parlemen dan secara terang benderang berkata bahwa mandat mereka bukan dari masyarakat tapi dari partai mereka masing-masing. Tag di bawah siapa ini orangnya namanya dan dari partai apa dia. Jangan pernah kita pilih partai ini lagi, jangan kita sentuh partai ini lagi. Partai ini udah merusak masyarakat Indonesia, merusak budaya politik di Indonesia, dan orang ini adalah perusak yang secara terang-terangan berkata tanpa ada rasa malu, tanpa punya moral, tanpa punya empati. Pak Mahfud, maju terus Pak. Bapak adalah salah satu pejuang keadilan di negara ini. Orang-orang DPR ini bener-bener gila hormatnya, udah gak ada obat. Korupsinya, nepotismenya udah bener-bener terang benderang seperti matahari. Kita apain bos-bos karyawan kita yang seperti ini? Teman-temanku, banyak banget yang nge-tag tentang penjarahan yang hari ini terjadi di rumah AS dan juga di rumah beberapa orang yang lainnya. Aku nggak tahu apakah berita itu benar atau enggak, tapi dilihat dari beberapa video sepertinya itu adalah berita yang asli. Yang mau aku sampaikan adalah, aku ingin semua ini berjalan dengan profesional. Jadi aku tidak membenarkan adanya penjarahan, adanya perampasan, dan lain sebagainya. Tapi, aku memahami kenapa masyarakat sampai semarah itu terhadap pihak-pihak atau politisi-politisi yang sudah menyakiti hati rakyat ini. Ini adalah bukti bahwa kesenjangan sosial yang terlalu besar antara parlemen, orang-orang di parlemen, dan rakyat itu menimbulkan rasa ketidakadilan yang begitu besar. Pengerukan pajak yang mau dinaikkan, sikap petantang petenteng, arogan, menghina rakyat, dan lain sebagainya, itu menambah amarah setiap saat terhadap rakyat. Rakyat sudah sulit, hidup mereka sudah semakin tercekik,
masih juga harus ditambah tekanan-tekanannya. BPJS mau dinaikkan juga, pajak mau dinaikkan, dan lain sebagainya. Sudah terlalu banyak tekanan yang diberikan kepada rakyat Indonesia, sementara mereka tidak merasakan hasil kerja dari kalian-kalian ini. Dan di saat yang bersamaan, mereka dengan bisa-bisa ikut menghina masyarakat secara terang benderang. Dengan adanya kesenjangan sosial yang sebesar ini, amarah masyarakat menumpuk dan semakin menumpuk. Dan kelambatan kalian dalam menyelesaikan masalah membuat masyarakat tidak lagi percaya bahwa kita bisa mencari dan menitipkan keadilan kepada kalian-kalian ini. Kalau kalian kemarin bertindak dengan cepat, udah mensahkan RUU perampasan aset, masyarakat nggak perlu lagi untuk pergi ke rumah-rumah itu dan menjarah rumah-rumah itu karena keadilan sudah dilaksanakan. Tapi saat keadilan tidak dilaksanakan, yang terjadi adalah dipertemukan dengan amarah, yang terjadi adalah kita ingin mengadili orang-orang itu sendiri. Ini yang sebenarnya kita takutkan dari adanya kesenjangan sosial yang begitu besar. Ini yang kita takutkan dari adanya sikap petatang-petenteng, sombong dan gila hormat, karena itu semua menanamkan kebencian yang ada di hati masyarakat. Dan mereka menunggu saat yang tepat untuk akhirnya bisa bertindak. Segera sahkan RUU perampasan aset sebelum kemarahan masyarakat semakin membabi buta. Tunjangan DPR, kita nggak mau lagi ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku menonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya, itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel Kant pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2, bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawah-bawahnya, peraturannya, kementerian, dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri. Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun, dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas, dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena yang praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi di DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa.
tapi nggak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin.